Saya bilang dia agak gila nih orang ini. Saya bilang gitu. Waktu itu saya terus terang aja, ini gila wali kota ini, Jokowi ini gila, dia bilang gitu. Dari situ saya kenal Pak Jokowi, saya ngelihat ini orang agak unik gitu. Tapi kebencian terhadap Pak Jokowi tetap. Sejak awal dia menjadi calon presiden sampai hari ini isunya sama. Memang eranya Pak Jokowi birokrasi melayani. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi jadi presiden takdir. Bobot bibir bebet nggak memenuhi syarat. Karena di anormali berarti kan. Saya kenal beliau itu tahun 2006. Waktu itu saya panitia HKSN. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, menarik banget nih ya, karena kali ini di tengah banyaknya cerita negatif tentang Pak Jokowi, kali ini muncul kesaksian dari sosok yang sudah lama mengenal Pak Jokowi jauh sebelum beliau menjadi presiden. Bahkan sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo ya guys. Dan yang menarik bukan cuma soal perjalanan Pak Jokowi dari Solo sampai ke istana, tapi juga bagaimana sosoknya dilihat dari dekat, termasuk kebijakan-kebijakannya yang ternyata sudah terlihat sejak awal. Bahkan orang yang satu ini mengaku punya pengalaman yang cukup unik, di mana ada kebijakan Pak Jokowi yang justru membuat dirinya kehilangan sumber penghasilan, tapi bukannya membenci, dia malah mengakui bahwa kebijakan tersebut memang berdampak baik bagi masyarakat. Lalu seperti apa nih sebenarnya sosok Pak Jokowi menurut orang yang mengenalnya sejak awal, dan benarkah kebencian terhadap Pak Jokowi sudah muncul bahkan sejak sebelum beliau menjadi presiden? Nah, kita simak ceritanya berikut ini. Pak SBY. Ya, jadi tahun 2006. Itulah saya kenal. Karena pertama kali itu dilakukan di Solo, Pak Jokowi adalah tuan rumah. Itu beliau wali kota. Wali kota, saya dekat. Nah, dari situ saya kenal Pak Jokowi. Saya ngelihat ini orang agak unik gitu. Kok ini unik banget nih. Dan kemudian beliau presentasi kepada Pak SBY. Nggak ada wali kota presentasi itu. Pak Jokowi presentasi kayak marketing, kayak sales saja. Apa yang dipresentasikan? Program. Jadi program Pak Jokowi itu tentang bagaimana membangun Solo dipresentasikan kepada siapa-siapa, kepada masyarakat juga, kepada presiden sama bentuknya. Bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pembangunan, bagaimana masyarakat itu terentaskan kemiskinannya, teratasi kesulitannya dan sebagainya. Programnya apa? Intervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah, pusat, provinsi atau daerah. Lah, peran-peran ini, tulisan ini camik banget dibikin oleh Pak Jokowi. Lah, Pak Jokowi minta waktu kepada Pak SBY. Saya juga heran ini. Wali kota ini. Mati banget. Bukan gubernur. Wali kota. Enggak, bahasa presentasinya tuh ngeri kali kan. Waktu itu enggak umum lah. Presentasi wali kota langsung presentasi presiden. Menteri oke lah. Langsung ke presiden. Nah, akhirnya saya ikut bantu-bantu ngatur lah kira-kira begitu. Karena saya pengarah acara dan semoga saya nggak tahu juga waktu itu kenapa protokol kepresidenan setiap gerak dan langkah presiden selalu koordinasi sama saya. Padahal saya cuma mengarah acara. Posisi saya waktu itu sebagai panitia nasional gitu. Bidang acara puncak merangkap pengarah acara. Gitu. Apa yang menarik dari presentasi itu? Pertama kali Om Kris lihat ini wali kota presentasi depan presiden, pede banget. Detail. Presentasinya detail apa yang dilakukan dan ketidakmampuan wali kota mengatasinya apa. Jadi dia merasa saya bisa bukan begitu. Ini yang perlu dibantu oleh pemerintah provinsi, ini yang harus diintervensi oleh pemerintah pusat. Bahkan presiden ataupun menteri. Jadi tolongin gua dong, kira-kira gitu. Bantuin gua dong, anggaran gua kecil dong. Kayak marketing aja. Jago juga itu orang. Nah, mungkin ini karena orang swasta ya. Dan orang itu menganggap aneh di era itu. Apalagi kalau birokrat kan nggak wajar, nggak umum lah. Dan presentasinya juga kayak sales itu. Tapi cocok juga di pejabat harus seperti ini. Kan begitu sih. Yakin ke atasan. Atasan detail. Bahwa sesuai dengan tupoksi presiden, menteri itu adalah ini, gubernur adalah dengan pemerintah provinsi ini, kemampuan daerah seperti karena fiskalnya kecil sekali. Nggak mungkin seorang wali kota mampu, walaupun otonomi ya waktu itu,
mampu menyelesaikan masalah-masalah sendiri, nggak akan mampu. Nah ini Pak Jokowi terus terang menyampaikan hal itu kepada presiden. Hebat ya? Di era itu hebat. Zaman itu. Nggak tahu sekarang ada apa nggak orang seperti itu. Dan apa Gitu. reaksi Pak SB waktu itu? Ada yang di... Oh ya, bagus. Dan memang kemudian ada bantuan-bantuan mengalir ke Solo. Ya, terutama para menterinya ya. Kementerian Sosial tentu. Karena saya dekat dengan Kementerian Sosial ya tahun kemudian ya walaupun nggak besar, kita intervensi juga anggaran. Bantuan anggaran ke mensukseskan program Pak Jokowi. Pesan populis yang kemudian mewarnai kehidupan Pak Jokowi, perjalanan Pak Jokowi baik gubernur presiden, itu sudah dimulai dari wali kota. Ada 3 hal yang menarik ya. Lainnya sih bagus, tapi ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana UMKM berkembang, yaitu revitalisasi pasar. Pasar tadi ya Banjarsari yang kemudian dipindahkan dari kaki 5 ke Silir, itu pakai upacara, pakai kirap. Itu belum pernah terjadi di Indonesia itu. Ini Jokowi bisa. Jadi ada seremonial. Itu yang waktu itu jadi cerita Menjadi viral. Iya, viral sekali. Viral sekali. Karena di saat banyak orang memindahkan PKL ke pasar itu kan Biasanya penggusuran biasanya dengan kekerasan. Ini enggak ada. Malah upacara dia. Upacara. Dan itu diselesaikan di meja makan. Jadi 50 lebih kali makannya Pak Jokowi. Bolak-balik ngobrol sama mereka ya. Di pasar itu. Ya gimana pun kadang-kadang di kantor wali kota di ini. Dan ternyata memang setelah beliau menjadi gubernur dijalankan penataan pasar. Kemudian rencana pembuatan apartemen di atas pasar rumput. Ya, dan jadi kan? Jadi. Kemudian yang menjadi masalah kemudian, tapi tidak bermasalah, cuma dihentikan di era Ahok, itu namanya penataan kawasan kumuh. Yaitu Kampung Deret. Tapi sayangnya Pak Jokowi keburu menjadi presiden. Jadi kita sayangkan bagi orang di Jakarta rugi sudah ada Pak Jokowi jadi presiden. Karena program itu. Program Kampung Deret nggak jalan. Tapi yang sudah menikmati banyak itu. Daerah-daerah kumuh seperti di Jakarta Pusat itu ada di Tanah Tinggi. Itu banyak Kampung Deret itu. Di Ramangun itu ada juga. Itu banyak lah. Kemudian juga revitalisasi Pasar Jaya belum banyak. Sudah mulai tapi belum banyak. Itu sayangnya di situ aja. Kalau itu terjadi maka duplikasi pembangunan Solo ke Jakarta terjadi di tahun clear. Selesai itu. Saya sayangnya cepat jadi presiden. Ada 2 yaitu sektor kesehatan dan pendidikan. Saya lupa namanya. Tapi seingat saya ini yang membuat Pak Jokowi menang di periode kedua tanpa duit. Karena dia kasih duit. Siapa yang dikasih duit? Orang sangat miskin. Orang yang sangat miskin itu dapat kartu platinum untuk pendidikan. Bukunya dikasih, sepatunya dibeliin, anggaran sepatu, anggaran buku, anggaran baju. Mau sekolah dibayarin. Oh, SPP dulu SPP ya. SPP. Itu dibayar. Bahkan transportnya kayak. Transport juga. Untuk kelas paling miskin, platinum. Nah, terus agak miskin tapi tidak terlalu gold. Saya nggak tahu ukurannya, dia yang tahu lah. Ada aturannya. Itu dinas sosial setempat ya waktu itu. Tapi intinya dibagi 3 kelas orang miskin. Kelas platinum sangat miskin. Kelas gold, kelas silver. Beda-beda. Terbalik boleh. Terbalik. Kita kalau platinum tuh yang paling kaya, ini paling miskin. Yang paling miskin dikasih kartu platinum. Untuk kesehatan sama. Kalau platinum semua dibiayai. All access lah itu ya. Full access. Platinum. Tapi orang paling miskin. Makanya saya bilang dia agak gila nih orang ini. Saya bilang gitu. Waktu itu saya terus terang aja, ini gila wali kota di Jokowi, ini gila dia bilang gitu. Orang paling miskin dikasih platinum. Tapi waktu itu aneh gitu ya. Tapi ya itu faktanya. Di samping itu dia suka-suka bayari pakai mobil pribadi. Kan biasa orang sering datang. Ya. Kan tidak semua lolos dan lulus di dalam diberikan dana-dana ini kan. Oh, ketika mengajukan proposal untuk dana, misalnya kredit ringan, misalnya tidak semua lolos kan? Bukan yang miskin yang sekolah tadi. Kadang-kadang ada aja orang datang minta bantuan, biaya kurang lah, inilah adanya. Orang Solo kan banyak orang miskinnya. Waktu itu ya. Sekarang ya mungkin juga banyak ya. Suka dibantu, bantu pribadi lah. Pakai anggaran gaji dia juga. Makanya kebiasaan karena orang Solo waktu itu tidak semua orang kaya. Tidak semua kaya, bukan berarti semua itu darah orang termiskin ya juga. Tapi banyak orang miskin ya. Tahun-tahun 2000-an siapa sih nggak miskin? Ya terdampak 98 kan. Terus berkembang. Nah itu
Lah terus ya seperti itu Pak Jokowi akhirnya menangnya tanpa duit yang periode kedua. Periode pertama pakai sama bilang, ya pakai duit dia punya modal. Kalau nggak punya modal nggak jadi wali kota. Tapi periode kedua Boleh dikatakan tidak pakai modal. Rakyat sudah mendukung dengan tumbuh, maka 91% lebih, hampir 92%. periode kedua itu. Periode kedua. Itu luar biasa. Kalau periode pertama masih di bawah 50. Loh kenapa? Pak Jokowi itu tidak ditunjuk partai loh. Yang ditugaskan untuk jadi wali kota itu namanya Rudi Epik. Epik Rudi. Karena dia orang partai. Iya. Karena Epik Rudi itu pertama Katolik. Yang kedua adalah bukan orang yang cukup. Sehingga dia menjadikan dirinya sebagai wakil. Dia cari pasangan dong, yang mampu dong, yang KTP-nya ataupun perilakunya muslim dong, sehingga nilai jual kampanye kan enak. Ada. Kalau Katolik kan dia mayoritas sana Islam. Nah, gimana pun belum ada lah keberanian. Oke. Era sekarang udah lebih top ya. Sekarang udah nggak ada pengaruh. Tapi era itu sangat pengaruh agama kan. Agama sangat pengaruh. Nah, itulah Pak Jokowi jadi calon wali kota. Wakilnya Efik Sugiarto. Yang mendapatkan penugasan partai itu Epik. Salah satunya mencari partner. Jadi tadinya Epik Rudi Pak Jokowi bahkan bukan siapa-siapa, bukan anggota partai juga. bukan pengusaha. Ya cukup top lah untuk ukuran Solo. Ukuran Solo dia punya 6 pabrik itu Bapak Ya. 5 pabrik kayu ya. Cukup top untuk ukuran Solo. Jangan ukuran nasional. Kalah dia sama. Loh kalau uang 20 miliar, 30 miliar itu Solo tuh gak banyak orang punya duit segitu. Iya kan? Kayak Jokowi paling 20 miliar, 30 miliar. Untuk wali kota oke dong. Ya. Untuk presiden ya kurang lah. Apalagi Gubernur Jakarta kan aduh. Parah. Iya. Nah, sukses di sana baru masuk ke Jakarta. Jadi gubernur. Jadi gubernur. 3 tahun. Setahun setengah. Setahun setengah. Iya, setahun setengah. Tiba-tiba didorong jadi presiden. Presiden. 2014 presiden. Dan Om Kris kaget katanya waktu itu. Ya agak kaget juga. Ya sudah tahu kalau itu bakal maju presiden. Ya. Cuma kok bener. Kenapa? Gini lah. Falsafah Jawa tadi. Falsafah Jawa itu. Nah ini yang membuat orang gak suka sama Jokowi. Bobot bibit bebet. Ya. Itu falsafah Jawa. Orang cari mantu itu harus perlu bobot bibit bebet. Nah, bobotnya Pak Jokowi itu hanya insinyur, wali kota dan gubernur. Belum pernah ada dalam sejarah waktu itu. Gubernur jadi presiden nggak ada. Kalau menteri jadi presiden oke. Iya. Iya kan? Iya. Iya tahu. Iya. Pak Harto menjadi presiden karena dia ketua presidium atau perdana menteri. Setara Perdana Menteri. Oh. Kalau Gus Dur ketua NU semua orang tahu lah. Dan dia dipilih MPR. Bu Mega kita juga oke. Gus Dur orang kiai besar. Tapi Bu Mega nggak dipilih loh jadi presiden, wakil loh cuma. Menjadi presiden setelah jadi wakil kan. Iya. Jadi wakil jadi presiden wajar. Iya. Iya kan. Karena Gus Dur masih ada dilengsarkan lah waktu itu. kan dilengsarkan kan apapun alasannya. Habibie juga, SBY juga. Pak SBY bobotnya dia seorang jenderal. Iya kan. Iya. Kemudian terakhir dokter lah. Dokter. Lah ini insinyur menggantikan dokter jenderal lagi yang digantikan kan nggak masuk lawannya Prabowo. Lihat dong Prabowo udah niat. Pak Prabowo kan hebat bobotnya. Jadi dari sudut bobot itu Jokowi sama Prabowo kan jauh banget. Pak Prabowo lulusan luar negeri, Iya. jenderal. Udah ikut pelatihan militer di mana-mana. Nah, kemudian bibit, nah bobot bibit. Bibit Jokowi anak siapa? Lu kalau lawannya Prabowo kan gitu kan? Iya. Bibitnya jelas dia mantu presiden, anak menteri. Anak pegawan ekonomi. Wah, bebet, status sosial, penampilan Prabowo ganteng, jenderal, duitnya banyak, kan gitu. Bangga ya. Bebet gitu. Pak Jokowi. Nah, Jokowi pakainya lusuh, nggak cetar ya, nggak cetar. Wah ini bagaimana nih? Modalnya dari mana tuh? Bingung kita, terus terang aja bingung. Sehingga tapi ya takdir. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi jadi presiden takdir. Bobot bibit bebet nggak memenuhi syarat. Karena anormali berarti kan? Iya, abnormal ya. Abnormal. Ketua partai bukan? Enggak. Dia wakil ketua Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah. Wakil loh. Wakil ketua aja bukan. Itu provinsi. Nasional. Nah, kok jadi calon presiden kan kita bingung. Antara ya, walaupun kita tahu rakyat. Tapi rakyat menganggap Jokowi adalah kita. Tapi kaum elit, kaum cerdik pandai, para profesor nggak suka. Terus terang nggak suka. Sampai hari ini.
Mulai jadi munculnya Jokowi sampai hari ini, isunya sama. Tidak berbobot. Ya kan? Soal buat, soal bibit, anak Cina lah, anak PKI lah. Macam-macam, itu bibit kan? Bibit. Ya kan? Nah, ini bibitnya nggak jelas gitu. Ijazah palsu lah bobot. Insinyur nggak jelas gitu. Bobot kan? Ijazah nggak jelas. Lawannya jago banget kan gitu kan. Nah ini. Bebet tampilannya sederhana. Deso. Desa. Plunga-plungu. Lo ini fakta. Lawannya seorang yang wah ya gagah perkosa. Bahkan ada orang di Sumatera itu ulama, ngapain kurus krempeng jelek. Ada yang mengatakan gitu. Iya. Dan itu sampai hari ini. Mulai dari proses pencalonan sampai hari ini. Tapi ya kita ya oke lah, memang karena takdir dan kita sudah siap-siap. Saya tuh membuat rumah koalisi Indonesia Baru pada waktu itu sudah se-Indonesia. Siap-siap, ya nggak tahu, iseng-iseng aja. Teman-teman tentu ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Kalimantan, ada di Aceh dan sebagainya. Rumah koalisi Indonesia Baru. Begitu Pak Jokowi ditetapkan menjadi calon, kita diundang semua makan malam untuk mengumumkan dirinya mendapat penugasan. Saya pamer dong, wah saya mau bikin ini. Oh jangan, ganti barunya, berarti apa? Hebat. Di rumah koalisi hebat. Ya, tanda tangan, bukan ide saya Pak Jokowi tanda tangan. Itu keluarnya rumah koalisi Indonesia. Rumah koalisi Indonesia hebat. Cuma nggak tahu tuh arsipnya di mana fotonya, saya nggak ketemu. Waktu Pak Jokowi tanda tangan di rumah koalisi Indonesia hebat. Seperti itu ya, itulah sisi unik atau sisi lain dari Pak Jokowi yang diungkapkan oleh orang yang pernah dekat atau mengenal Pak Jokowi secara langsung gitu ya, dimana memang dia mengenalnya juga udah lama dan ya seperti itulah guys ya, ternyata sosok Pak Jokowi di tengah orang-orang yang sebagian ini ya, enggak masyarakat mayoritas. Bukan masyarakat mayoritas tentunya ya yang membenci Pak Jokowi. Di tengah ada kritik tersebut memang inilah gitu ya fakta yang mungkin tidak banyak diketahui orang guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!